Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan, Tom Lembong menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula tahun 2015-2016. Bahkan Tom Lembong ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana rekan kita melihat pemberitaan yang ramai pada hari ini? Kita akan mengulasnya rekan dalam segmen ulasan media. Sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jahid. Baik Pak Cahya, kita mengetahui pemberitaan ini salah satunya ramai memberitakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang tertangkap oleh Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 dan 2016. Bagaimana melihat pemberitaan ini, Pak? Ya, sebenarnya gini Bang Jahid ya. Jadi seperti impor-impor yang lain, impor beras, impor gula, itu biasa dilakukan ya. Jadi khusus untuk impor gula, ada gula yang untuk dikonsumsi untuk masyarakat luas, ada yang gula kristal. Nah ini gula kristal ini diimpor untuk kebutuhan industri. Jadi bukan untuk konsumsi umum ya. Jadi ini untuk industri. Jadi itu dimungkinkan secara aturan. Dan itu udah berlangsung bertahun-tahun gitu, dan itu ada dasar hukumnya, ada peraturan Menteri Perdagangannya. Nah ini dalam kasus Tom Lembong ini kan diduga merugikan negara 400 miliar. Ini kejadiannya 2015, tapi baru diselidiki dan ditangkap Tom Lembongnya sekarang 2024, kan jauh banget gitu loh. Kenapa nggak dulu aja kalau memang ada penyimpangan kan gitu. Jadi orang dengan demikian akan cepat melihatnya ini kasus politis gitu loh. Jadi tidak lagi ke persoalannya, benar tidaknya gitu. Kalau benar tidaknya nanti pasti akan dibuktikan di pengadilan ya. Tapi ini di proses ini aja orang pasti berasumsi, menduga ini kasusnya politis. Kenapa politis? Karena Tom Lembong itu dulu adalah menterinya Pak Jokowi di era pertama 2014. 2019, dan dalam Pilpres yang lalu dia menjadi lawannya Jokowi karena dia menjadi tim suksesnya Anies Baswedan kan gitu. Nah sebelumnya Anies Baswedan sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK tapi tidak bisa dijadikan tersangka karena memang alat buktinya nggak ada. Nah tiba-tiba sekarang orang dekatnya Anies Baswedan lah katakan gitu, tiba-tiba ditahan. Kalau saya ini lebih politis ya, lepas dari benar tidaknya ya tuduhannya itu. Karena sebenarnya kebijakan importasi gula itu sudah ada aturannya. Dan itu kan yang pelaksananya impor itu dilakukan oleh PT PPI. Kalau nggak salah itu pembangunan perusahaan BUMN itu yang mengimpor itu. Dan jelas itu importasi itu udah ada aturannya, itu yaitu di bawah pengawasannya di bawah Ditjen Perdagangan Luar Negeri gitu. Jadi itu walaupun di sini banyak pabrik tebu, jadi bukan jenis tebu itu yang dibutuhkan oleh industri, tapi gula kristal dan itu harus diimpor gitu loh, Bang Jahid. Gitu. Jadi konteksnya jangan sampai juga orang menjadi salah memahami ini gula yang mana gitu. Ada gula kristal, ada gula hasil tebu misalnya dari pabrik-pabrik gula di Indonesia, bukan itu beda jenis gulanya gitu. Nah ini yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung itu adalah
importasi untuk gula kristal gitu, untuk industri. Nah, kita mengapresiasi ya langkah-langkah Kejaksaan Agung untuk memberantas mafia peradilan misalnya segala macam kemarin. Nah, jangan sampai ini Kejaksaan Agung ini juga seperti KPK, di remote, dikendalikan oleh pihak luar dari Kejaksaan Agung yang punya kepentingan politis gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi marwah lembaga Kejaksaan Agung itu harus dipertahankan sebagai lembaga penegak hukum. Jangan sampai diintercept atau dimasuki oleh kepentingan politis dengan mengatasnamakan hukum gitu. Kalau selama ini kan KPK udah susah gitu. Artinya KPK-nya bagus di awal-awal, tapi marwahnya sekarang lagi turun karena banyak diintervensi oleh penguasa, terutama di era Pak Jokowi terakhir, untuk kepentingan politis gitu. Saya kira itu duduk persoalannya, Bang Jaid. Baik, kalau dari statement Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Abdul Qohar ini kan menjelaskan Pak Cahaya yang diperbolehkan impor gula kristal putih itu adalah BUMN, Pak. Nah, ini bagaimana? Sedangkan Tom Lembong ya tidak berkoordinasi dengan BUMN yang sejatinya itu menjadi ranah BUMN untuk melakukan impor gula kristal putih. Ya itu tadi Bang Jed. Jadi yang pelaksana dari importasi gula kristal itu adalah PT PPI itu, BUMN itu. Nah, BUMN secara struktur organisasi kan di bawah Kementerian BUMN. Tapi dalam koordinasi itu dengan Kementerian Perdagangan gitu. Jadi pelaksananya BUMN, tapi kebijakan dan aturannya dalam importasi, dalam perdagangan di dalam negeri atau luar negeri, itu kebijakannya ada di Kementerian Perdagangan. Yeah. Dan itu tentu pasti siapapun Menteri Perdagangannya pasti harus mengacu kepada aturan yang ada. Entah saya kira itu ada. Saya pernah baca ini Permendagnya tentang aturan aturan importasi gula kristal ini. Jadi sebenarnya nanti untuk lebih kalau masuk ke material perkaranya mungkin nanti akan lebih menarik kalau di persidangannya versinya Tom Lembong seperti apa, atau misalnya nanti pelengkapnya dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri seperti apa, lalu dari kesaksian atau testimoni dari BUMN, dari PT PPI-nya seperti apa gitu. Di mana misalnya karena ini tidak mungkin Kementerian Perdagangan langsung impor, tidak mungkin, harus BUMN yang impor gitu loh. Nah, BUMN ini walaupun di bawah Kementerian BUMN, tapi secara garis koordinasi dengan Kementerian Perdagangan gitu. Jadi nanti lihat aja di sini ada miskoordinasinya di mana, ada persepsi dan miskomunikasinya di mana gitu. Nanti bisa kita saksikan bagaimana dalam proses persidangan kesaksian itu untuk melihat di mana nih ada misnya gitu. Jadi jangan sampai ini sebenarnya kalau secara uang ya, tapi maksud saya bukan ini memang kerugiannya 400 miliar. Tetap kalau ada kesalahan memang harus diungkap. Tapi jangan sampai ini mencari persoalan, mencari kasus gitu untuk menjerat orang yang dipersepsikan dekat dengan Anies Baswedan. Itu aja sebenarnya kan. Ini secara komunikasi kan sebenarnya untuk membentuk persepsi ini, untuk melemahkan gerakan perubahan kan, walaupun Pilpres sudah lewat dan Anies Baswedan tidak ikut Pilkada Jakarta. Tapi kan ini gerakan perubahan tetap jalan gitu. Ini karena ini gerakan masyarakat sipil gitu. Nah ini secara politis ya, ini sekali lagi ini analisis. Secara politis ini akan berusaha dihambat dengan berbagai cara oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan status quo. Saya kira itu, Bang Jed. Baik, dengan kondisi saat ini meskipun tadi kita atau Pak Cahaya sebutkan bahwa ini kalau kita boleh berasumsi, berpersepsi bahwa ini kaitan dengan
Tom Lembong orang dekat Anies, rasanya juga agak kecil kemungkinan karena kan pilkada ini sudah berlangsung tahapannya begitu Pak Cahya. Iya, karena gini Bang Jed, jadi sebenarnya kan ini dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini masih ada desakan-desakan dari masyarakat sipil terhadap keberadaan Gibran. Kan ini ya politisnya ya. Jadi, nah ini di sebenarnya kan selalu ini ditujukan kepada kelompok-kelompok perubahan kan gitu. Padahal yang menyuarakan perubahan itu bukan hanya dari kelompoknya pro Anies Baswedan, tapi masyarakat umum secara keseluruhan kan menghendaki seperti itu perubahan. Banyak artinya perubahan itu perubahan yang lebih baik ya. Nah, tapi bagaimana langkah itu bisa dilakukan kalau misalnya yang menjadi pemimpinnya itu mengandung cacat hukum maupun cacat moral gitu ya. Kasus misalnya dia jadi calon wakil presiden akhirnya jadi wapres, kemudian cacat moral kasus akun Fufufafa. Itu semua itu menjadi cacatan publik gitu, dan itu akan terus menjadi tuntutan dari publik supaya apalagi kemarin ada tokoh-tokoh nasional udah ketemu dengan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI untuk memakzulkan Gibran. Nah, ini kan ada langkah politis, langkah hukum untuk terus-menerus masyarakat itu mendesak adanya sesuatu yang tidak beres di dalam negara ini, yaitu dalam sosok wakil presiden ini. Itu yang menjadi ganjalan Prabowo Subianto itu kan itu. Nah, sekarang dibalik nih oleh penguasa atau kelompok kepentingan ya. Kita kan kelompok kepentingan tuh macam-macam, walaupun dia di luar pemerintahan, katakanlah seperti Pak Jokowi, kalau dia masih punya kekuatan di orang-orang di dalam di pemerintahan, di birokrasi, dia bisa berintervensi loh. Jadi bisa saja presidennya Prabowo, tapi yang mengendalikan, katakanlah gitu ya, ini sekali lagi ini analisis ya, yang mengendalikan kabinet itu bisanya Pak Jokowi melalui Wapres misalnya, bisa begitu. Apalagi misalnya sekarang, coba lihat kita ke depan ya. Ini minggu depan ini, minggu ini Pak Prabowo akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, nanti yang akan menjadi PLT Presiden adalah Wakil Presiden, yaitu Gibran Rakabuming. Dia akan, kalau di pemberitaan itu akan memanggil para menteri-menteri. Nah, itu secara prosedural oke, tapi orang kan membacanya secara politis. Apa gerakan atau gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Gibran, kan gitu. Nah, ini pun dalam konteks Tom Lembong, saya kira sama. Ini kelompok-kelompok kepentingan yang ingin menyisihkan atau menyingkirkan Anies Baswedan itu dilakukan dengan berbagai cara gitu loh. Supaya Anies Baswedan ini tidak ada lagi dalam panggung politik nasional, kira-kira begitu. Kan akses dia kepada partai sudah diputus, segala macam gitu. Tapi dia kok tetap eksis, karena sekarang kan zaman digital, zaman media sosial. Jadi walaupun katakanlah asumsi kita ya, penangkapan Tom Lembong itu kaitannya dengan Anies Baswedan, tapi eksistensi Anies Baswedan itu walaupun dia tidak maju pilkada, kalah di pilpres, tapi tetap engagementnya dengan masyarakat masih ada, terutama di dunia maya ya. Dan masyarakat yang bertemu secara offline juga menyambut dia secara antusias. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sosok Anies Baswedan ini walaupun dia tidak punya partai, dia tidak tidak berpartai dan sudah diputus hubungannya dengan partai politik, tapi kok eksistensinya masih ada gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok status quo. Karena Anies Baswedan ini dianggap orang yang berbahaya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus diamputasi, termasuk kasus Tom Lembong ini. Saya kira itu desain besarnya, desain politik besarnya seperti itu, Bang Jet. Baik, Pak Cahya, terima kasih catatannya pagi hari ini, Pak. Sama-sama, Bang Jet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media.
Segmen ulasan media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.